Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya merupakan perwakilan dari kelompok Sweet Cherries untuk membuka video ini. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diajarkan oleh Pak Siswandi Kulipah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang bisnis plan dari kelompok kami, yaitu Sweet Cherries atau Popsicle Gift Box. Untuk pembahasan materi di video ini, kami memiliki 8 pembahasan untuk bisnis plan kami. Yang pertama, ada struktur perusahaan dari bisnis kami. Yang kedua, latar belakang alasan dari pemilihan bisnis. Yang ketiga, ada visi dan misi dari bisnis kami. Yang keempat, analisis SWOT dari bisnis plan kami. Yang kelima, penjelasan bisnis dan produk. Yang keenam, proyeksi keuangan dari bisnis plan kami. Yang ketujuh, rencana pengembangan bisnis, pesaing, serta target pasar dari bisnis kami. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang lokasi dari bisnis kami. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan dari bisnis kami. Perkenalkan, yang pertama, saya Mazaya Salsabila Nur Amalina sebagai Presiden Direktur. Lalu ada kedua rekan saya, yaitu Siti Nurul Aziza sebagai Wakil Presiden Keuangan dan Hoirunisa Hanifah sebagai Wakil Presiden Pemasaran. Lalu pembahasan yang kedua adalah latar belakang dari bisnis kami. Latar belakang bisnis Sweet Cherries. Seiring dengan berjalannya waktu, kini maraknya berbagai usaha kue dan berkembangnya teknologi makanan yang telah melalui era globalisasi, masuk berbagai macam olahan kue dari seluruh dunia. Dan kami berinisiatif untuk membuat cake popsicle gift box. Bisnis ini merupakan penggabungan dari bisnis popsicle cake serta gift box, di mana popsicle cake ini adalah olahan kue dari remahan roti spong yang dibentuk seperti lollipop yang dinamakan dengan cake pops. Sedangkan jika digabungkan dengan gift box yang dirancang untuk diberikan kepada orang terkasih di hari spesial mereka, merupakan inovasi dari ide bisnis kami. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan pemilihan produk. Kami memiliki 3 alasan untuk memilih produk kami. Yang pertama ada diferensiasi produk. Yang kedua ada pangsa pasar. Yang terakhir ada bahan baku yang digunakan untuk produk kami. Untuk alasan pertama yaitu diferensiasi produk. Bentuk dan kemasan bolu olahan kami dibentuk menyerupai ice cream, sehingga berbeda dengan produk sejenis lainnya. Untuk pangsa pasar, kami memiliki pasaran yang luas karena kami menargetkan konsumen di usia yang produktif, serta ingin serba instan dan juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan hadiah untuk orang terkasih di hari spesial mereka, sehingga produk ini cocok bagi mereka. Dan yang terakhir ada bahan baku yang kami gunakan. Bahan baku yang kami gunakan cukup mudah dicari, juga memiliki harga yang relatif konsisten, sehingga tidak menyulitkan kami untuk memproduksinya. Untuk pembahasan yang ketiga ada visi dan misi usaha dari bisnis plan kami. Kami memiliki 3 visi utama, yaitu menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih ide hadiah untuk rekan dan kerabat mereka. Yang kedua, menjadikan cake popsicle sebagai makanan yang sehat dan mengenyangkan, sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsinya. Yang ketiga, kami memiliki visi untuk menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. Untuk misi kami memiliki 3 misi utama, yaitu menghasilkan cake popsicle yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian yang banyak. Yang kedua, memberikan kualitas yang terbaik dan selalu siap melayani setiap pelanggan dengan profesional. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas dan akan tetap menyediakan paket hadiah yang menarik bagi mereka. Tujuan usaha dari bisnis plan kami. Kami memiliki 4 tujuan usaha dari bisnis plan kami. Yang pertama, kami memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, kami ingin memberikan bentuk cake popsicle yang variatif.
Yang ketiga, kami ingin produk kami dan bisnis kami mencapai target penjualan. Yang keempat, agar usaha dapat semakin berkembang dan berinovasi. Pembahasan yang keempat yaitu analisis SWOT dari bisnis plan kami. Yang pertama ada strength dari bisnis kami. Kami memiliki pasar yang lebih jelas karena mengandalkan kebiasaan masyarakat yang ingin serba instan. Kami pun memasarkan berbagai jenis dan ukuran yang ditawarkan untuk masyarakat. Kami juga menawarkan custom untuk berbagai tulisan warna dengan desain yang kreatif. Yang kedua ada weakness dari bisnis kami. Produk kami hanya bertahan dalam beberapa hari saja, serta terbatasi jumlah karyawan yang akan menyulitkan mereka untuk menerima pesanan dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga ada opportunities untuk bisnis kami. Pada saat ini, masyarakat menyukai hal-hal yang unik dan menarik sehingga peluang bisnis akan semakin besar. Serta kami juga menawarkan langsung kepada pembeli. Yang keempat ada threats dari bisnis kami. Semakin banyak usaha yang menjual berbagai jenis kotak hadiah yang kreatif. Itu merupakan salah satu dari threats untuk bisnis kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk yang nantinya akan kami jadikan sebagai rencana bisnis kami ke depannya. Nah, yaitu bisnis kami ini merupakan penggabungan dari bisnis kue olahan atau juga bisa disebut sebagai popsicle cakes dan juga bisnis gift box. Nah, untuk popsicle cake sendiri terbuat dari olahan atau remahan roti sponge dan atau juga bisa dibuat dari remahan kue brownies yang nantinya akan dibentuk menjadi sedemikian rupa seperti lollipop, bentuk es krim, dan juga bentuk hati. Setelah kue ditata dan dibentuk sedemikian rupa, maka kue yang telah dibentuk tersebut akan dilumuri dengan coklat dan diberikan beberapa hiasan sehingga tampilannya akan menarik dan diharapkan dapat menarik para pembeli serta pelanggan yang lainnya. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari produk ini? Nah, produk ini kami buat dengan cara yang higienis dan terampil, dan diharapkan kami juga dapat membuat produk ini semakin hari akan semakin menarik dan dengan harga yang terjangkau juga rasa yang enak. Setiap harinya atau setiap pembuatannya kami harapkan kami dapat memberikan yang terbaik dan memberikan beberapa varian dan beberapa macam rasa untuk cake popsicle sendiri, serta para pelanggan atau para pembeli dapat merequest apa saja yang mereka inginkan pada kue popsicle ini sendiri. Jadi kita juga made by order. Berikut beberapa contoh dari kue yang akan kami pasarkan atau kami produksi. Nah, di sini juga kita menawarkan tambahan atau request pribadi dari klien yang bersangkutan jika mereka menginginkannya. Dan itu juga dapat ditawarkan secara terpisah. Nah, jadi klien dapat membuat request kepada kami apa saja hiasan-hiasan yang akan diberikan dan apa saja kata-kata atau tulisan yang akan diberikan sebagai hadiah tersebut. Nah, atau juga dapat merequest bentuk dari kue tersebut, yaitu tidak hanya berupa hati, mungkin dapat juga berupa bola-bola yang nantinya dikemas dalam produk yang berbeda sesuai dengan permintaan. Jadi kita made by order juga. Nah, jadi beberapa contohnya seperti di gambar yang akan kami tawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, apa sih keunggulan dari produk yang akan kami tawarkan ini? Oke. Yang pertama, jika dilihat dari jenis penjualan produknya, di mana kami menawarkan 10 hingga 12 cakes pop
yang nantinya dapat di-request secara langsung oleh pembeli, yaitu bisa ditambahkan hiasan-hiasan atau tulisan-tulisan di atas kuenya langsung berdasarkan dari permintaan pembeli. Nah, pembeli pun juga dapat merequest bentuk dari kue ini, dapat berupa es krim, hati, dan bola. Kedua, dari jenis ukuran yang dipasarkan, kami mempunyai 3 jenis ukuran, yaitu ada sweet, yaitu dimana produk ini menawarkan 3 cake pop yang nantinya dapat juga dihias secara langsung, dan kami akan menambahkan gift card-nya. Selanjutnya, so sweet. Pada produk ini kami menawarkan hingga 9 cake pop di dalamnya. Dapat berbentuk bola-bola, hati, ataupun dengan berbentuk es krim. Selanjutnya itu box ketiga, yaitu box yang paling besar, di mana kami menawarkan 10 hingga 12 cake pops yang dapat nantinya di-request secara langsung juga oleh pembeli, dan tidak lupa kami menyediakan gift card untuk klien. Nah, berikut adalah gambar dari logo bisnis kami, yaitu terdapat 3 buah popsicle cakes yang berwarna-warni dan ditambah dengan 2 segitiga yang berwarna gold. Nah, gambar dari logo bisnis ini mempunyai arti masing-masing saat pembuatannya. Dengan kata-kata spread the happiness, jadi kami juga mengharapkan dengan adanya bisnis ini kami dapat menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Oke, ini merupakan penjelasan dari logo usaha yang telah kami susun, di mana adanya gambar 3 buah popsicle yang melambangkan bahwa usaha ini didirikan oleh 3 orang yang ingin menjadi sukses dalam usaha tersebut. Dan gambar dari popsicle tersebut yang berwarna-warni, adanya gambar biru, pink, dan hijau yang menggambarkan banyaknya berbagai pilihan varian rasa dan ukuran dari popsicle sweet cherries ini. Dan gambar dari golden triangle yang melambangkan sebuah kesungguhan dalam menyajikan cake yang berbentuk popsicle dan menyajikannya kepada pelanggan. Dan terakhir, terdapat 2 buah segitiga kecil di atas logo popsicle yang melambangkan stabilitas dan fokus dalam menuju puncak dan memperluas jangkauan jaringan bisnis. Sedangkan untuk proyeksi keuangan, kita menyusun laporan harga pokok produksi serta target penjualannya. Dikarenakan bisnis ini masih kami rintis, jadi untuk laporan keuangannya masih berupa laporan yang sangat sederhana, yaitu pertama laporan harga pokok produksi. Dari pengalaman atau proses pembuatan yang pernah kita lakukan, untuk satu paket popsicle tersebut dapat memakan harga pokok produksi sekitar 104.000 yang terdiri dari bahan langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, di mana ini telah kita lakukan perhitungan yang sedemikian kompleks sehingga mendapatkan harga pokok produksi per paketnya sekitar 104.000. Dan sedangkan untuk penjualan sendiri, untuk satu paketnya itu kita targetkan menjual 150.000 harga penjualannya. Oke, sedangkan target penjualan sendiri, kita menargetkan sekurang-kurangnya dalam sehari itu dapat terjual 2 paket popsicle, sehingga dalam sebulan dengan asumsi 28 hari, kita mempunyai target penjualan sekitar 8.400.000. Nah, sedangkan harga pokok produksi jika kita hitung dari laporan harga pokok produksinya, yaitu sekitar sebulan itu mendapatkan harga 5.800.000 dan masih terdapat untung atau laba kotor senilai 2.500.000-an. Di luar dari itu, kita juga memperkirakan adanya biaya-biaya yang timbul selain dari biaya harga pokok produksi seperti biaya pemasaran, biaya listrik, dan biaya lainnya sekitar 450.000.
Sehingga kita masih achieve atau target kita dalam sebulan itu masih sekitar 2.100.000 hingga 2.500.000. Nisa dari Wakil Presiden Pemasaran Sweet Cherries Popsicle Gift Box akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan bisnis dari Sweet Cherries, di mana yang pertama ada sistem mulut ke mulut. Jadi nanti para pelanggan yang sudah membeli produk Sweet Cherries itu akan dimintakan bantuan untuk supaya merekomendasikan Sweet Cherries kepada rekan-rekan mereka. Lalu yang kedua ada sistem sosial media, di mana Sweet Cherries sudah memiliki sosial media berupa Instagram di @sweet.cherries_ yang sudah berjalan dari sejak beberapa bulan yang lalu. Lalu ada toko atau marketplace. Jadi Sweet Cherries sudah memiliki offline dan juga online store, di mana online store sendiri Sweet Cherries membuka toko di Shopee dan Tokopedia. Yang terakhir ada dropship dan endorse, di mana Sweet Cherries membuka peluang bagi para yang ingin menjadi reseller dari Sweet Cherries, namun berupa dropship. Jadi hanya sebagai perantara saja, sehingga tidak perlu melakukan stok, harus membeli produk terlebih dahulu. Untuk sosial media Sweet Cherries, kami sudah punya Instagram yang sudah berjalan dari beberapa bulan lalu, bisa dilihat pada layar. Untuk Sweet Cherries sendiri memiliki tagline Spread the Happiness. Lalu untuk distribusinya kita bisa COD, jadi kita langsung nganterin barangnya dengan pembayaran cash juga, dan bisa juga melalui jasa pengiriman. Untuk cara memesannya, Sweet Cherries sendiri mudah ya, bisa melalui Instagram, langsung direct message aja, atau bisa kontak ke personal kontak yang sudah ada di Instagram melalui WhatsApp. Target market Sweet Cherries itu untuk semua kalangan, jadi bisa untuk remaja hingga dewasa, mau itu berpasangan single atau udah berkeluarga. Jadi untuk semua aja, untuk semua yang ingin memberikan hadiah kepada orang yang spesial gitu. Lalu untuk analisis kompetitor, Sweet Cherries ini yang pertama pesaing bisnis ya, itu ada dari jenis usaha yang serupa, yaitu dengan yang menawarkan gift box gitu, hadiah seperti buket bunga, buket uang misalnya, atau donat karakter, bisa juga sushi cake gitu ya, masih banyak lagi yang lainnya. Lalu untuk yang kedua, pesaing bisa dari jenis usaha yang dengan bahan utama yang sama seperti penjual brownies misalnya, yang sudah lebih banyak dikenal oleh masyarakat lebih dulu. Lalu yang terakhir, pesaing usaha dari jenis usaha lainnya yang sudah ada sebelumnya, yang juga menawarkan jasa custom sesuai permintaan pelanggan gitu. Lalu untuk lokasi usaha, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk Sweet Cherries sendiri sudah memiliki lokasi usaha offline dan online. Di mana untuk offline ini beralamat di Jalan Abdul Muiz di Jakarta Pusat. Lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan stasiun Juanda dan halte bus. Jadi cukup mudah untuk dikunjungi. Lalu untuk kedua usaha onlinenya di Instagram @sweet.cherries_. Ada 3 jenis produk paket yang kami tawarkan, yaitu yang pertama ada Sweet. Sweet ini produk gift box dengan ukuran 20 x 15 cm dengan isi popsicle cake-nya itu sekitar 3 sampai 4 popsicle cake. Lalu untuk yang kedua ada So Sweet. Untuk So Sweet ini dengan ukuran yang lebih besar lagi dan isi popsicle yang lebih banyak. Lalu juga bisa request bentuk cake popsicle cake-nya lebih bervariasi lagi dibandingkan yang sweet. Lalu untuk yang ketiga ada Sweetness. Sweetness ini adalah paket eksklusif dari Sweet Cherries karena selain bisa mendapatkan popsicle cake yang dengan jumlah yang banyak, untuk dekorasinya pun lebih beragam pilihannya. Jadi requestnya tuh bisa lebih banyak lagi dibandingkan yang sweet dan So Sweet.